Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok 5 dengan tema ilmu hayat, konservasi lingkungan hutan, padang rumput, taman, dan cagar alam. Di sini saya memiliki 5 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Fikri Abdullah Pratama. Saya dengan Ahmad Maulana. Saya dengan Azul Hasan Mukel. Saya dengan Muhammad Hafif. Ya udah, langsung saya mulai dengan teorinya. Pertama, hutan, konservasi, dan spesies hewan yang terancam punah. 1. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah suatu area hutan yang dilindungi untuk melestarikan hutan dan seluruh kehidupan di dalamnya dari kerusakan dan deforestasi, sehingga fungsi hutan tersebut tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1945 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan beserta ekosistemnya. Jenis hutan ini cenderung berbentuk dari hutan alami yang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan ekologinya. Pengertian konservasi adalah the wise as of natural resource. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. Kegiatan konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa depan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya tentang deforestasi itu apa ya? Oh, deforestasi itu merupakan semacam penggundulan hutan yang terjadi di alam. Contohnya penebangan liar dan segala macamnya. Oke, bisa jelas? Jelas, masih. Oke, saya lanjut dari slide selanjutnya. Fungsi hutan konservasi. Hutan memiliki ekosistem yang sangat beragam, sehingga hutan dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu. Kawasan hutan konservasi merujuk kepada suatu kawasan yang dilindungi. Tujuan dan fungsi hutan konservasi yaitu 1. Perlindungan. Fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di dalamnya. 2. Pelestarian. Fungsi hutan konservasi selanjutnya yaitu sebagai pelestarian seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan dan tetap lestari sehingga terhindar dari kepunahan. 3. Pemanfaatan. Tujuan pemanfaatan kekayaan hutan berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tentunya penuh tanggung jawab. Konservasi sumber daya alam dikelola untuk menjamin pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan dengan menjaga persediaannya tetap terpelihara. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Hutan produksi konservasi. Hutan produksi konservasi merupakan sumber bahan baku industri kayu. Lebih dari 70 tahun Indonesia menjadi salah satu sastra produksi hasil hutan terbesar di Asia. Negeri ini adalah produsen utama untuk komoditas kayu lapis, bulat, gergajian, kertas, dan pulp. Sumber bahan baku salah satunya diambil dari hutan produksi konservasi HPK. Namun beberapa dekade terakhir, sekitar 40% HPK telah diubah menjadi lahan perkebunan. Alih fungsi tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P33 Menhub 11/2010. Dasar hukum ini membahas tentang cara pelepasan kawasan hutan yang bisa dikonversi. Oke, ada pertanyaan di slide ini? Dimana aja? Ada jenis apa? Pohon apa aja? Oke, yang pohon-pohon itu diproduksi ada beberapa jenis. Salah satunya ada pohon sawit, pohon kelapa, pohon karet, dan
hutan pohon pinus. Nggak ngerti. Oke, selanjut di slide berikutnya, hutan produksi konservasi, isu deforestasi. Hutan produksi konservasi merupakan area hutan yang digunakan sebagai cadangan kawasan untuk pembangunan di luar fungsi kehutanan. Sayangnya, fungsi hutan produksi konservasi kerap mengalami distorsi sejak tahun 1997. Saat itu, ada 7 juta hektar hutan produksi konservasi yang diubah menjadi perkebunan. Padahal di era 80-an, hutan yang benar-benar dikonversi hanya sekitar 2,6 juta hektar. Kerusakan ekosistem akibat distorsi fungsi hutan produksi konservasi juga terjadi di tahun 1998, tepatnya di bulan Juli 1998. Kurang lebih 1.600 juta hektar hutan produksi konservasi beralih fungsi. Kemudian di tahun 2000, sekitar 13 juta hektar perlu direhabilitasi. Sementara itu 22 juta hektar dinyatakan berstatus sebagai lahan krisis. Berdasarkan riset kehutanan, 12 juta hutan produksi konservasi tersebut diubah menjadi lahan pertanian, sedangkan 4,8 juta hektar untuk aktivitas pembangunan. Kini HPK tersisa 17 juta hektar. Kendali demikian, kelestarian hutan produksi konservasi berhasil dipertahankan selama masa pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang pandemi COVID-19, kasus deforestasi turun hingga 75%. Hal ini tentu berdampak positif pada lingkungan, seperti pasokan oksigen terpenuhi dan pencemaran udara berkurang. Oke, ada pertanyaan di slide ini? Nah, ya. Kalau begitu saya lanjut di slide berikutnya. Penyebab utama kerusakan hutan. Penyebab utama kerusakan hutan, terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi atau penebangan hutan. Alasan utama kegiatan deforestasi hutan adalah pembukaan lahan untuk area industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian atau pemukiman warga. Akibat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat dan pergeseran pemukiman ke area pedesaan. Metode yang umum digunakan dalam kegiatan deforestasi yaitu adalah membakar hutan atau menebang pohon-pohonnya secara liar tanpa pandang bulu. Praktek tersebut mengakibatkan tanah menjadi tandus dan sulit menahan cadangan air, lalu menimbulkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dampak kerusakan hutan bagi kehidupan muka bumi, salah satunya adalah perubahan iklim dan pemanasan global, kepunahan masif berbagai spesies, siklus air akan terganggu, menyebabkan banjir, erosi tanah dan longsor, mengakibatkan kekeringan, rusaknya ekosistem darat dan air, mengakibatkan abrasi di pesisir. Tampak kerusakan hutan akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat, memenuhi kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. Indonesia kehilangan hutan lumayan tinggi di tahun 2002 dan meranjak ke tahun 2017 yaitu puncaknya. Hingga tahun 2020 hutan Indonesia belum bertumbuh lagi. Oke, ada pertanyaan di slide ini? Saya yang bertanya, Ya, silakan. apa aja sih dampak dari kerusakan alam? Ya, dampak-dampak yang disebabkan akibat kehilangannya hutan yaitu seperti banjir, ada tanah longsor, yaitu cuaca ekstrim, lalu kekeringan dan pasang surut. Oke, jelas? Nah, Kalau gitu saya lanjut di slide berikutnya, yaitu konservasi habitat satwa liar terancam punah. Kalimantan terkenal sebagai salah satu pulau dengan keanekaragaman hewan yang tinggi. Hewan langka di Pulau Kalimantan yang terancam punah akibat pembukaan lahan, perkebunan, dan perburuan liar. Hewan yang terancam punah sebagai berikut adalah orangutan, terenggiling, monyet, macan dahan Sunda, lutung dahi putih. Langsung di slide berikutnya, solusi konservasi lingkungan. 1. Perlindungan hutan. 2. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 4. Rehabilitasi hutan. 5. Teknologi dan inovasi. Dan 6. Kerjasama internasional. Oke, ada yang mau menambahkan di slide ini? Di sini saya mau menambahkan tentang perlindungan hutan. Ya, silakan. Seharusnya itu perlindungan hutan itu dibuat dan memperkuat undang-undang yang melindungi hutan dan
sanksinya yang tegas bagi pelanggar, meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mencegah illegal logging dan pembakaran hutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya menambahkan pengolah hutan yang berkelanjutan. Harusnya menerapkan prinsip-prinsip pengolahan hutan yang berkelanjutan untuk memastikan pemainan kayu dan sumber daya hutan lainnya dilakukan dengan bijak. Mendorong sertifikasi hutan yang berkelanjutan seperti FFC, Forest Reserve Council untuk memastikan bahwa produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Dan Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya ingin menambahkan pendekatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Satu, menyelenggarakan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan. Yang kedua, mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang konservasi hutan. Oke, sudah? Sudah. Oh, berarti dengan itu bisa kita simpulkan bahwa konservasi hutan adalah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan upaya bersama semua pemangku kepentingan untuk menjaga berkelanjutnya ekosistem dan memastikan bahwa hutan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Oke, dari itu sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.